Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar anatomi fisiologi pada sistem endokrin. Dipelajari adalah dari mulai pengertian, fungsi dari hormon, dan juga kelenjar pada sistem endokrin. Untuk pengertiannya, yaitu suatu sistem kontrol terhadap organ lain yang dilakukan oleh hormon yang tersirkulasi melalui aliran darah. Jadi hormon yang dihasilkan nanti akan disirkulasikan melalui aliran darah dan juga aliran limfe. Untuk fungsi dari hormon ini, jadi hormon itu adalah zat kimia yang dilepaskan oleh sel khusus yang nanti akan menghasilkan efek pengaturan fisiologis pada tubuh. Fungsi dari hormon itu untuk mengontrol fungsi organ, mengatur homeostatis, memacu pertumbuhan, dan juga metabolisme. Untuk kelenjar yang akan kita pelajari yaitu ada kelenjar hipofisis, lalu ada kelenjar pineal, kelenjar tiroid, dan juga paratiroid. Lalu ada kelenjar timus, lalu ada kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar gonad pada perempuan di ovarium, pada laki-laki kelenjar gonad di testis. Untuk lebih jelasnya akan diperbesar gambarnya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah untuk kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini letaknya di dalam otak, di fosa hipofisial tulang sphenoid, bentuknya bulat, bentuknya jadi ini kecil, ini yang gambar kecilnya, lalu ini diperbesar, bentuknya bulat seperti kacang polong, beratnya 0,5 gram. Dan untuk ini terdiri dari bagian dua lobus, yaitu lobus depan atau anterior dan juga lobus belakang atau posterior. Lobus anterior atau adenohipofisis akan menghasilkan hormon somatotropin, hormon TSH, thyroid stimulating hormone, prolaktin, ACTH, adrenocorticotropic hormone, GnRH, gonadotropin releasing hormone, dan juga menghasilkan hormon MSH, melanoid stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone. Untuk hormon STH ini atau somatotropic hormon atau kita sebut juga dengan GH atau growth hormone, fungsinya ini adalah untuk memacu pertumbuhan. Atau proses pertumbuhan. Jadi agar pertumbuhannya maksimal, dan ini biasanya terjadi pada anak-anak sampai dengan dewasa. Lalu ada hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Jadi hormon ini untuk merangsang atau menstimulasi pengeluaran kelenjar tiroid. Lalu ini prolaktin, fungsinya untuk sekresi ASI atau pengeluaran ASI. Ini ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Jadi ini fungsinya untuk mengendalikan pengeluaran hormon pada kelenjar suprarenal. Jadi mengendalikan kelenjar suprarenal untuk menghasilkan hormon kortisol. Ini adalah GnRH atau gonadotropin releasing hormone, nanti akan menghasilkan hormon FSH dan LH, di mana FSH ini adalah follicle stimulating hormone, yaitu hormon untuk pematangan folikel di dalam ovarium dan juga untuk proses pembentukan spermatogenesis di testis. Lalu LH ini nanti akan mengendalikan pengeluaran atau sekresi hormon estrogen dan juga progesteron. Dan ini adalah melanocyte stimulating hormone. Jadi ini hormon ini yang mempengaruhi warna kulit atau melanin, memberi warna pada kulit. Lalu di sini ada kelenjar pineal, yaitu nanti akan menghasilkan hormon melatonin, di mana hormon ini sekresinya diatur oleh sinar matahari dan paling banyak dikeluarkan pada malam hari. Ini biasanya untuk koordinasi irama jantung, untuk pertumbuhan dan perkembangan juga. Lalu ada di sini ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini letaknya di leher bagian bawah, melekat pada tulang laring.
sebelah kanan depan trakea. Di bentuknya seperti kupu-kupu. Dan ini akan kelenjar tiroid ini nanti diperbesar bentuknya seperti ini. Ini akan menghasilkan hormon tiroksin dan juga kalsitonin, dimana untuk akan menghasilkan hormon tiroksin ini atau T4 ini nanti yang berfungsi juga untuk membantu dalam proses pertumbuhan hormon tiroksin. Lalu kalau kalsitonin yaitu fungsinya untuk mengurangi kadar kalsium yang berlebihan di dalam darah. Lalu di tiroid ini ada yang titik 4 ini. Titik 4 ini adalah kelenjar paratiroid atau nanti akan menghasilkan hormon namanya adalah paratormon. Paratormon ini untuk kelenjar hormon paratormon ini yaitu fungsinya adalah mengatur kadar kalsium dalam darah, yaitu dengan cara meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Ini meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Lalu di sini ada timus. Timus, ini kelenjar timus. Hormon yang dihasilkan adalah hormon timosin, yaitu di sini juga sama untuk mendukung proses pertumbuhan. Jadi dari anak-anak sampai dia dewasa akan terus membesar. Nah, dan ketika sudah dewasa nanti kelenjarnya akan atrofi, mengecil. Lalu di sini ada kelenjar suprarenal atau kelenjar anak ginjal. Jadi ada di atas ginjal, kan ini gambar ginjal, ini atasnya, jadi kanan kiri. Ini adalah suprarenal. Suprarenal ini nanti dibagi menjadi dua. Nah ini ginjalnya, ini gambar ginjal. Nah yang ini yang seperti segitiga ini adalah kelenjar suprarenal. Terbagi menjadi dua, bagian korteks itu bagian luar dan medula itu bagian dalam. Untuk korteks nanti dia akan menghasilkan 3 hormon, yaitu mineral kortikoid, glukokortikoid, dan juga androgen. Kalau untuk mineral kortikoid ini fungsinya untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Glukokortikoid fungsinya untuk mengatur metabolisme, dan kalau androgen untuk sifat kelamin pada pria. Kalau untuk bagian yang medulanya, bagian dalamnya akan menghasilkan hormon adrenalin dan noradrenalin. Kalau adrenalin itu untuk meningkatkan tekanan darah, untuk pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kalau noradrenalin itu untuk menurunkan tekanan darah dan untuk pengubahan glukosa menjadi glikogen. Lalu setelah itu hormon ini kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini nanti akan menghasilkan yang pulau-pulau Langerhans ini nanti akan menghasilkan 4, yaitu sel alfa akan menghasilkan glukagon, sel beta menghasilkan insulin, sel gamma akan menghasilkan somatostasin, dan sel F akan menghasilkan pankreatik polipeptida. Untuk yang alfa, nanti alfa ini dia fungsinya menghasilkan glukagon. Jadi untuk meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Kalau sel beta menghasilkan hormon insulin, fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kalau sel Y atau gamma mengeluarkan somatostatin. Ini hanya untuk mengontrol insulin dan juga glukagon. Kalau sel F menghasilkan hormon pankreatik polipeptida, di sini yaitu akan menyekresi pankreatik polipeptida yang menghambat pengeluaran eksokrin pankreas. Jadi menghambat aktivitas eksokrin pankreas. Lalu yang terakhir adalah di sini kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Pada perempuan dihasilkan di ovarium. Lihat diperbesar gambarnya di ovarium, di mana ovarium ini nanti akan menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron, yaitu fungsinya di situ
fungsi dari ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dan untuk pada laki-laki dihasilkan di testis, yaitu menghasilkan androgen atau testosteron. Jadi misalnya testosteron di sini untuk pembentukan sperma, untuk sifat khas laki-laki. Lalu kalau pada perempuan di sini ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, di mana ini juga penting, seperti kalau pada progesteron misalnya untuk dalam proses penebalan uterus, untuk persiapan terjadinya kehamilan seperti itu. Lalu juga untuk pengeluaran hormon FSH dan LH, sehingga untuk merangsang pertumbuhan dan saluran reproduksi wanita. Oke. Lalu ada juga yang di dalam usus, nanti akan di dalam pencernaan ada hormon apa saja, nanti akan dijelaskan di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.